Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau sapa hati, kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Hanya yang terbaik. Pastikan Bapak Ibu direndam dengan air hidup. Air hidup adalah firman Tuhan. Pastikan Bapak Ibu direndam dengan air hidup. Jangan berdiam diri Bapak Ibu. Hagah firman itu. Nikmati firman itu. Renungkan. Seperti Daud merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mari kita bersama-sama. Kita hampiri tahta yang kudus. Bapa, Engkau baik. Engkau baik, Bapa. Segala sesuatu dijadikan oleh-Mu. Tidak ada segala sesuatu terjadi tanpa kehendak-Mu. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk bernafas. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup. Biarlah kami selalu bersyukur. Biarlah kami selalu merayakan. Kami mau merayakan Tuhan. Ketika kami dapat menghirup udara memenuhi paru-paru kami, semua karena anugerah-Mu. Ketika kami dapat bangun, kami dapat menggerakkan jari-jari tangan kami. Kami dapat menggerakkan kaki kami. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Ajari kami untuk menghargai firman.
segala sesuatu baik karena Engkau Bapa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat teduh adalah saat di mana hati Bapak Ibu bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan hadir membawa keteduhan. Jangan berdiam diri. Renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Hagah kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita masih dapat bertemu pada pagi hari ini. Semua karena Tuhan. Berserulah, berserulah, serukan nama Tuhan. Serukan nama Tuhan. Mengucap syukurlah dalam tiap-tiap hal. Karena firman begitu dekat, yaitu di mulutmu. Perkatakanlah firman. Biarlah firman itu memandikan kita pada pagi hari ini. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Tuhan. Sebab kasih setianya tidak pernah berkesudahan. Tuhan, ini kami milik-Mu. Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Tuhan kami. Tuhan, kami milik-Mu. Bawa kami, Tuhan, masuk ke dalam ruang kudus-Mu. Jadikanlah diri kami bait suci-Mu, kemah suci-Mu. Tuhan, ajari kami untuk memiliki hati yang tulus,
hati yang kudus, agar kami layak menyembah-Mu, agar kami layak menghampiri tahta-Mu yang kudus. Selidiki hati kami, Bapa. Selidiki hati kami. Tuhan, kami mau menyembah-Mu. Kami sembah-Mu. Dan berseru, kudus, kudus, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Dan berseru, suci, suci, suci Engkau Tuhan, suci. Sebab Engkau layak, sebab Engkau layak disembah. Sebab Engkau layak disembah. Engkau Tuhan yang berkasutkan kebenaran, yang berjubahkan keagungan, dan bermahkotakan kemuliaan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu. Biarlah pada pagi hari ini hati kami, roh kami menyentuh hati-Mu. Merasakan kasih-Mu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, benih Kristus hanya dapat tumbuh ketika manusia lama kita diremukkan. Untuk meremukkan manusia lahiriah Bapak, Ibu, dan saya, Roh Kudus tidak memakai cara memberi lebih banyak karunia-karunia roh atau urapan-urapannya. Seringkali memakai situasi dan keadaan di mana Bapak, Ibu, dan saya mengalami peremukan.
tidak juga dengan memberi kekuatan lebih ke dalam manusia batiniah Bapak, Ibu, dan saya. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Bapak, Ibu yang terkasih, proses kehancuran ini dapat terjadi secara tiba-tiba maupun secara perlahan-lahan. Oleh sebab itu, relakanlah, lepaskanlah hak kita agar kita dapat mengerti setiap rencana Allah. Agar kita mengerti setiap kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Relakanlah Bapak, Ibu. Izinkan Roh Kudus meremukkan insan lahiriah kita agar timbul insan lahiriah yang baru, yakni insan batiniah. Sehingga benih itu dapat bertumbuh. Seketika Roh Allah membawa saya ke sebuah taman yang luas. Di wilayah pegunungan. Ketika kaki mulai melangkah, merasakan rumput-rumput hijau menyentuh setiap kulit, merasakan aroma tanah di mana benih itu tertanam, di mana benih itu mengalami kematian, agar ada tunas baru yang tumbuh. Ketika yang lama itu mati, maka yang baru itu akan tumbuh. Sebab itu relakanlah hatimu. Relakanlah hatimu.
Inilah sikap penyembahan yang benar. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Proses berjalan lambat apabila di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya kurang pengertian tentang proses salib. Sehingga apabila Tuhan membawa kepada kehancuran, terkadang mereka menarik diri dan kecewa kepada Tuhan, atau sibuk menyalahkan orang lain. Kitab Lukas 9 ayat 23 berkata, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Memang berat, tapi pikulah. Kitab Yeremia 17 ayat 5 berkata, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Yesus Kristus menerima ganjaran agar Bapak, Ibu, dan saya yang dalam Kristus tidak menerima ganjaran atau penghukuman lagi. Kitab Yeremia 53 ayat 5 berkata, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditumpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Demikianlah sekarang. Tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nikmatilah setiap firman Tuhan. Hagahlah, renungkan betapa baiknya Tuhan. Karena
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Kitab Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan-Nya. Kitab Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Renungkanlah. Renungkanlah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan, kehancuran selalu menghasilkan kelemah lembutan. Kehancuran dari luar mendatangkan luka hati, namun permukaan dari dalam melahirkan kehidupan. Sehingga orang yang semula sombong, yang tidak mau diajar dan merasa dirinya sendiri selalu benar, akan berubah menjadi seorang yang rendah hati dan tidak pernah memaksakan kehendaknya lagi. Mau dengar-dengaran, mudah meminta maaf, dan menghayati kelemah lembutan dan kelemahan serta kebutuhan orang lain. Seperti Yakub, Yakub adalah seorang yang licik. Nama Yakub berarti si penipu. Ketika ia berjumpa dengan Tuhan dan bergumul dengan Tuhan, Tuhan memukul kakinya hingga terplecok. Barulah Yakub dibuat bersandar kepada Tuhan.
di masa tuanya, dia menjadi seorang yang sangat sensitif, bahkan mampu memberkati Firaun dan bernubuat jauh ke masa depan untuk anak-anaknya. Mari serukan, mari kita bersama-sama katakan, "Selidikilah aku ya Tuhan, selidikilah hatiku, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk berdoa bersama-sama, untuk merenungkan dan menghagas setiap firman Tuhan. Perkatakanlah bersama-sama, katakan, "Ya Tuhan, Engkau berada dalam kami. Kami hidup demi Engkau. Demi Engkau Tuhan. Setelah kami dilahirkan baru, kami mengikuti Engkau Tuhan. Kami di dalam Tuhan. Kami mati agar Engkau Tuhan tampil keluar melalui kami dan bersaksi, bernyanyi, dan menyerukan nama Tuhan. Tuhan, Engkau mau supaya kami yang mati di dalam Engkau dan Engkau hidup bagi kami. Ya Tuhan, kami tidak mau hidup demi diri kami sendiri. Kami bertobat dari cara hidup kami yang lama, dari cara hidup demi kami sendiri, serta membiarkan Engkau tetap Engkau, dan tidak membiarkan Engkau menjadi hidup kami. Kami bertobat karena sekarang ya Tuhan, kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Engkau sedang menghancurkan insan lahiriah kami dengan segala persoalan dalam hidup ini, agar Roh-Mu bebas keluar daripada roh kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami tidak hidup lagi, agar Engkau Tuhan tampil dari dalam hidup kami. Kami tidak mau tekan Engkau lagi.
Kami tidak mau membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kami. Tiada seorang pun yang memiliki hak yang lebih baik atas nama-Mu Yesus daripada kami. Engkau Yesus mengatakan kepada kami, nama-Mu Yesus telah menjadi milik kami. Di dalam nama-Mu Yesus, kami meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka menjadi sembuh. Dalam nama-Mu itu kami berkuasa mengusir setan dan telah mempunyai kuasa melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa iblis atas otoritasnya. Atas manusia, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangan Kristus atas mereka. Kami tidak mati, tetapi hidup, dan kami akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib. Tuhan telah menghajar kami dengan keras, tetapi Engkau tidak menyerahkan kami kepada maut. Dua hal kami mohon kepadamu. Janganlah itu Kau tolak sebelum kami mati. Yakni jauhkanlah daripada kami kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepada kami kemiskinan ataupun kekayaan. Biarkanlah kami menikmati makanan yang menjadi bagian kami, supaya kalau kami kenyang, kami tidak menyangkal-Mu, Tuhan. Dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau kami miskin, kami mencuri dan mencemarkan nama Allah kami. Bapa, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Jauhkanlah daripada kami kecurangan dan kebohongan. Biarkanlah kami menikmati makanan yang menjadi bagian kami. Inilah doa-doa kami, Bapa. Engkau mendengar apa yang kami katakan. Engkau mengetahui benar isi hati kami.
Mari kita ambil waktu beberapa saat Bapak Ibu untuk merenungkan apa yang baru saja kita katakan di depan Tuhan. Yang pada pagi hari ini terikat dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Biarlah setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini mencuci bersih roh, jiwa, tubuh, nyawa, serta kehendak-kehendak kami. Bahkan yang menderita sakit pinggang pada pagi hari ini, sakit pinggangnya disembuhkan. Yang dadanya suka ngilu, ketika kasih Bapa hadir, membawa kehangatan, sehingga sakit pada rongga dadamu dipulihkan. Yang berbeban berat, datanglah kepada Tuhan. Jujurlah di depan Tuhan dan katakan, Tuhan, bebanku berat, aku gak kuat. Jujurlah di depan Tuhan. Jujurlah. Tuhan melihat air matamu dan memperhitungkannya. Maka engkau akan pulang dengan bersorak-sorai, yang lapar dikenyangkan, yang haus disegarkan. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini terikat dengan dosa-dosa percabulan, perzinahan, penyembah berhala, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terlepas, terbebas, sehingga Bapak Ibu disempurnakan di dalam Tuhan. Yang terikat dengan hutang piutang, terlepas. Bapamu di surga gak kurang-kurang memberkatimu. Maka engkau akan ditambah-tambahkan dan dapat melunasi hutang-hutangmu. Yang bersedih dihibur, yang luka hati, izinkan Roh Kudus membebat luka hatimu.
Izinkan Roh Kudus yang menghiburmu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Berserulah, maka Tuhan akan memberitahukan rahasia-rahasia besar. Marilah kita berjalan di belakang salib Kristus. Marilah kita berjalan di belakang bayang-bayang salib Kristus. Ya Allahku, biarlah apa yang kami bawa pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah apa yang kami persembahkan pada pagi hari ini dapat menyukakan Tuhan Allahku. Inilah persembahan kami ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami. Inilah permohonan kami. Rasakan ketika kasih-Nya menyentuh hatimu. Rasakan ketika tangan Tuhan menyentuh tanganmu. Sebuah persekutuan, sebuah hubungan yang indah. Rasakan ketika Roh Kudus membelai rambutmu. Dengarkanlah ketika Bapa memanggilmu anak. Rasakan hatinya Tuhan. Izinkan rohmu menyentuh roh Tuhan. Ya, inilah penyembahan itu. Inilah arti penyembahan. Inilah arti penyembahan.
ketika roh Bapak Ibu bertemu dengan roh Tuhan. Hagah, nikmati aliran-aliran air hidupnya yang mengalir, merasuk, menyegarkan, memberi kekuatan. Terima kasih Tuhan, sudah memandikan kami dengan air hidup, sudah memandikan kami dengan firman. Ini yang kami butuhkan setiap hari. Ini yang kami butuhkan di pagi hari. Ketika Bapak Ibu dalam hati terlintas nama-nama orang yang hendak Bapak Ibu doakan. Mohonkan belas kasihan Tuhan. Dengan hati yang tulus, maka terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah sepanjang hari ini kelakuan kami, tindak tanduk kami, sikap kami mencerminkan pribadi Kristus. Sehingga dunia dapat melihat Engkau Tuhan melalui hidup kami. Seperti yang tadi kami deklarasikan bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.